Halo Tribuners, artis Katy Indra menjalani sebuah proyek sinetron yang ditayangkan di MBTV, yakni Pernikahan Dini Gen Z. Peran dari seorang Katy Indra adalah Joanna, di mana Joanna merupakan sosok yang dianggap sebagai Ratu Iblis karena peran yang antagonis ini cukup licik namun bergaya elegan dan juga cantik. Bagi Katy Indra, ia cukup sulit mendalami peran Joanna karena harus menjadi wanita yang sangat licik di mana ia belum pernah melakukan sebelumnya. Di sisi lain, menjalani proyek sinetron tentang pernikahan ini tak membuat Katy Indra tersentuh hatinya atau tersentil hatinya untuk segera menikah. Di usianya 30 tahun ini, Katy Indra mengakui bahwa ia sudah layak dan matang untuk menjalani rumah tangga. Akan tapi dirinya tidak punya target sedikit pun untuk segera melepas status lajangnya dalam waktu dekat, karena baginya pernikahan adalah sebuah jalan dari Yang Maha Kuasa. Jika memang ia sudah menemukan jodohnya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ia akan segera menikah. Di sisi lain, Katy Indra sangat santai tentang pernikahan atau belum mau menikah karena memang tidak ada tuntutan dari keluarga, dan keluarganya menyerahkan semuanya jika memang ingin fokus berkarir lebih dahulu. Namun jika memang sudah diminta untuk menikah, Katy Indra siap untuk menikah jika memang sudah mendapatkan jodohnya. Berikut keterangan dari Katy Indra. Oke, Kak Katy Indra main di sinetron Pernikahan Dini Gen Z seperti apa? Mungkin perannya menjadi siapa? Aku perannya ini kebetulan menjadi kakaknya Rangga. Jadi salah satu keluarganya Rangga itu, dan dia tuh personalitinya di sini tuh lumayan kompleks. Tapi kalau mau lihat kompleksnya seperti apa, harus nonton banget di Pernikahan Dini Gen Z. Karena aku nggak bisa bongkar-bongkar, cuma aku suka banget sama peran aku karena peran aku ini tuh lumayan tantangan sih. Ini kan aku perannya di sini juga, lihat orang udah tahu banyak lah kalau aku tuh sering banget main antagonis. Aku kira tuh aku bakal main antagonis yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ternyata ini enggak sama sekali. Ini bener-bener antagonis yang sangat berbeda banget. Dia tuh bukan antagonis yang kayak jahat ataupun yang kayak harus marah-marah atau apa, enggak. Dia tuh sangat elegan, sangat cantik, sangat wow. Tapi licik Banget. Tapi liciknya itu yang kayak kadang-kadang aku pas baca skenario itu kayak kaget-kaget juga, dan aku happy banget juga sih sebenarnya kayak berada di project ini, karena kan aku pikir tuh ini bakal seperti project aku yang sebelum-sebelumnya atau sinetron aku yang sebelumnya, tapi ternyata enggak. Di sini tuh bener-bener yang kayak satu maksudnya aku di sini supporting, tapi tuh sebagai supporting aja karakter aku tuh dikulitnya itu banget gitu. Jadi tiap kali aku mau take atau apa, kita tuh ngobrol dulu, sutradara, pemain, kayak sama Ali gitu, sama Icel, terus sama Pak Saiful gitu, ataupun ya sama Pak Haikal juga yang sutradara kita gitu. Itu kita pasti ngobrol dulu, ini scene yang ini mau diapain, si Joannya tuh harus seperti apa, Rangga terus harus tingkahnya seperti apa, terus kayak gitu, yang itu harus kayak gimana gitu loh, terus kayak gitu boleh nggak pegang seperti ini, boleh nggak kayak gitu. Jadi bener-bener tuh dijaga banget semuanya, dan kayak dynamicnya itu kayak yang naik turun, tapi naik turunnya itu bagus banget menurut aku. Nah, menjadi wanita licik yang pernah nggak sih main kayak gini atau mungkin belum, dan risetnya seperti apa gitu untuk melakukan? Jujur belum, karena ini tuh risetnya tuh di lokasi, bener-bener banget di lokasi. Jadi kan Joan itu bukan karakter yang dari awal memang ada kan. Jadi ketika mereka syuting, mereka tiba-tiba mikir mungkin ada mau plot baru, muncullah karakter Joan gitu loh. Jadi pas awal itu aku bingung banget, aku harus acting seperti apa, karena tuh dia nggak boleh marah-marah, dia tuh nggak boleh yang kayak kasar ataupun yang kayak ya pokoknya nggak boleh antagonis yang seperti sinetron biasa lah gitu loh. Terus akhirnya dikasih beberapa preference gitu, dan beberapa preferensinya itu bukan orang jahat gitu loh, jadi kayak malah karakter-karakter yang baik gitu loh. Tapi dibilang coba deh bikin karakter ini tuh baik tapi ada kelicikan, ada dalamnya gitu, ada kompleksnya tuh kayak gimana. Jadi ya oke lah, akhirnya kita ngomong psikologi dan segalanya gimana buat karakter ini, dan jadilah Joan. Oke, berarti cukup susah juga buat ngembangin nih karakter ya? Iya bener, karena dari nada ngomong, cara aku ngomong, cara aku gerak, terus dari semua sampai style aku
itu tuh bener-bener detailin banget, nggak boleh ada yang miss sedikit pun gitu. Ke antagonis lagi, jadi kayak ngerasa kejebak gak sih sama karakter ini atau seperti apa? Enggak sih, cuma aku lumayan senang dengan karakter ini gitu loh, karena karakter yang antagonis kan biasa tuh yang kayak marah-marah lah, terus udah gitu plotting sesuatu yang jahat, terus tiba-tiba jambak orang apa-apa. Ini tuh enggak sama sekali, jadi bener-bener dia tuh like a queen tapi yang kayak devil queen gitu loh. Tapi sering mendapatkan peran antagonis kayak udah merasa ada di titik capek nggak sih kayak dapet peran ini pengen kayak nge-explore kayak yang Enggak, lain? ini fresh banget buat aku, jadi kayak aku kan biasa tuh kalau dapet peran antagonis itu selalu yang kayak